Masih setengah percaya gue berhasil gampang banget ngegait cewek. Gara-gara kejadian tersebut, semenjak momen itu gue mulai kecanduan untuk pelajari berbagai teknik untuk dapetin cewek. Gue pun mulai berburu dan melumat habis berbagai buku, CD, dan video tentang cara ngegait cewek. Seminggu berlalu, sebulan, 6 bulan, nggak berasa, setahun berlalu. Dan gue udah menghabiskan 48 buku, 34 audio CD, dan sudah menonton lebih dari 600 jam video tentang psikologi terapan, flirting, seduction teknik, NLP, stealth hypnosis, dan gue pun berubah dari seorang pecundang menjadi seorang robot. Robot yang secara otomatis mampu menarik perhatian cewek dan membuat mereka nggak mampu menahan hasrat untuk bercinta sama gue. Tiap hari gue berpetualang dengan berbagai macam tipe cewek, dari tipe yang jaim sampai tipe yang brutal, dari tipe alim sampai tipe jablay, dan dari tipe pembokat sampai tipe supermodel. Pokoknya berbagai kelakuan-kelakuan aneh dari cewek udah gue temuin semua. Dan dari berbagai petualangan dan pengalaman gue sama cewek, gue mulai melihat satu pattern atau suatu pola. Satu pola yang sama yang dilalui semua cewek sebelum akhirnya memutuskan untuk sama seorang cowok. Dan dengan memanfaatkan pola tersebut, gue menciptakan sebuah sistem yang berisi teknik-teknik ampuh untuk membuat cewek manapun bertekuk lutut dan mengiba untuk bisa bercinta sama gue. Dan gue akan bahas 2 buah teknik sadisnya di video ini. So, pastikan lo tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke trik sadis tersebut, gue harus kasih tahu dulu satu kebohongan besar tentang cara dapetin cewek. Kebohongan besar yang selama ini mengepung kita, dan kita tiap hari dibombardir sama kebohongan ini. Kebohongan itu adalah bahwa untuk dapetin cewek idaman, lo harus ganteng, mapan, atau bertubuh atletis. Bullshit, man. Itu semua kebohongan besar. Faktanya, cewek nggak benar-benar tertarik sama itu semua. Kita cuma dibuat berpikir bahwa cewek tertarik sama itu semua. Dan bullshit ini, kebohongan besar ini adalah penyebab utama kenapa banyak banget cowok yang akhirnya nggak pede ataupun menyedihkan ketika berhadapan dengan cewek. Dan gue pun sama, dulu gue terjebak sama itu semua. Dan lo tahu, men, kita semua nggak bersalah, kita semua cuma korban. Dan kalau ada yang harus disalahin atas bullshit ini, salahin media. Kalau lo nggak percaya, lo lihat aja tuh sinetron-sinetron najis. Biarpun ceritanya menyedihkan, tetap aja pemeran cowoknya ganteng-ganteng. Atau sekali-sekali coba deh lo lihat majalah cewek. Lo baca deh artikel di sana. Di situ pasti dibeberin bahwa cowok idaman adalah cowok yang keren, ganteng, kaya, pinter, atau berbadan atletis. Dan kalau lo perhatiin, bahkan model iklannya pun harus cowok-cowok yang seperti itu. Dan itulah penyebab utama kenapa banyak banget cowok yang gak pede. Yaitu tadi karena kita dibuat berpikir bahwa kita harus ganteng, mapan, dan berbadan atletis supaya cewek-cewek mau sama kita. Kita secara gak sadar sudah terhipnotis, dicuci otak oleh media. Media udah mencuci otak kita, men. Nah oke, sekarang karena lo udah tahu kebohongan besarnya, kalau gitu sekarang saatnya lo mengetahui kenyataan yang selama ini ditutup-tutupin. Kenyataan yang dijaga erat terutama oleh para tanda kutip guru cinta yang cuma pengen ngerampok duit lo aja. Dan kita akan bahas apa sih yang sebenarnya membuat cewek tertarik, dan kita akan bahas itu sebentar lagi. So pastikan lo tetap nonton video ini sampai habis. Oke, kalau cewek nggak benar-benar tertarik sama ketampanan, kekayaan, dan keatletisan cowok, jadinya apa sih sebenarnya yang bikin cewek tertarik sama cowok? Jawabannya adalah pre-selection. Yep, cewek hanya tertarik sama satu hal, yaitu pre-selection. Kalau lo bingung tentang pre-selection itu seperti ini. Cewek itu pada dasarnya adalah makhluk lemah, dan mereka selalu mencari perlindungan. Nah, kalau seorang cewek bisa mengetahui bahwa seorang cowok adalah seorang yang unggul, maka secara naluriah mereka akan tertarik dan berusaha mendapatkan perhatian dari itu cowok. Kenapa? Yaitu tadi, karena pada dasarnya mereka lemah dan butuh perlindungan. Terus bagaimana mereka bisa tahu kalau seorang cowok adalah seorang yang unggul? Nah ini nih, gobloknya adalah mereka nggak tahu gimana caranya. Mereka hanya akan melakukan itu secara naluriah. Mereka bahkan nggak ngerti gimana cara menyeleksi cowok. Mereka hanya mengandalkan naluri yang memang udah terasah dari sononya. Nah, tapi kita di sini akan mempelajari gimana sebenarnya proses itu terjadi. Karena kalau kita paham prosesnya, otomatis kita bisa gunakan pre-selection proses untuk senjata kita nantinya. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita akan ambil sebuah penelitian di Amerika sono, yaitu penelitian tentang ikan maskoki. Para peneliti penasaran, kenapa sih maskoki-maskoki betina hanya setia kepada satu maskoki jantan saja? Dan karena penasaran, lalu mereka pun melakukan penelitian. Maka ditaruhlah 2 ekor maskoki jantan ke dalam kolam berisi segerombolan maskoki betina. Satu jantan berwarna cerah, yang satunya lagi berwarna kurang cerah. Dan yang terjadi adalah para betina tertarik sama pejantan yang berwarna lebih cerah.
Oke, kalau sampai situ saja mungkin kesimpulannya ya iyalah, yang cerah mungkin dianggap lebih ganteng sama Mas Koki betina. Tapi ternyata nggak seperti itu, bos. Mereka pun melanjutkan penelitian dan dimasukin lagi lah satu pejantan yang warnanya sama cerah. Ternyata nggak berubah tuh. Para betina masih pada setia ke pejantan pertama. Lalu penelitian berlanjut, dimasukinlah pejantan yang warnanya lebih cerah. Dan ternyata tetap nggak berubah. Para betina nggak pindah ke lain hati. Why? Karena alasan sebenarnya, para betina nggak melihat dari cerah atau enggaknya warna si pejantan. Warna cerah cuma menandakan bahwa si pejantan lebih sehat. Yang sebenarnya membuat para betina tertarik adalah karena betina-betina yang lain juga tertarik sama si pejantan tersebut. Nah, cewek itu sama dengan ikan mas koki. Mereka akan tertarik sama kita selama mereka merasa cewek lain pun tertarik sama kita. Dan itulah rahasia terbesarnya. Dan dengan bermodal pengetahuan tersebut, gue sudah meracik strategi untuk membuat cewek tertarik sama kita. Bahkan sebelum kita ngomong nama gue, pengen tahu strateginya? Tetap tonton video ini sampai habis, karena di akhir video ini akan dibahas trik paling gila untuk bikin cewek memperebutkan lo hanya dalam hitungan menit. Oke, sekarang saatnya kita bongkar 2 trik super ninja untuk membuat cewek langsung tertarik sama kita. Gunakan trik ini dengan benar, dan silakan lo lihat dan buktikan sendiri hasilnya. Oke, trik pertama, ini harus lo pahamin, karena ini adalah penyebab utama kenapa cewek susah banget tertarik sama lo. Triknya adalah hindarin untuk berhadapan dada langsung dengan cewek. Yap, berhadapan dada, bukan berhadapan muka. Kenapa? Karena ketika lo menghadapkan dada lo langsung ke cewek, secara naluriah mereka akan menganggap lo sangat membutuhkan dia. Dan coba lo tebak, ketika mereka menganggap lo membutuhkan mereka, apa yang akan terjadi? Yap, mereka akan menganggap lo lemah. Dan ini terjadi secara otomatis. Lo akan dianggap nggak unggul oleh mereka secara naluriah. Dan gara-gara itu, maka kesempatan lo langsung padam saat itu juga. Oke, so hindari untuk berhadapan dada langsung dengan cewek. Oke? Nah, trik kedua. Warning, gunakan trik ini secara bijak. Karena dengan trik ini lo bisa bangkitkan birahi cewek dengan cepat. Teknik ini berkaitan sama bibir. Iya, gue tahu lo pasti pengen nempelin sesuatu ke bibir mereka kan? Ya, gue ngerti itu. Tapi sabar dulu, bos. Kita bahas triknya dulu, oke? Triknya gini, ketika cewek lagi berbicara sama lo, liatin aja bibirnya. Jangan lo liatin mata atau wajahnya, tapi liatin bibirnya. Nah, dengan melakukan ini, lo udah mengirim sinyal seksual ke cewek. Dan secara bawah sadar, sang cewek akan menanggapi dengan birahi yang meningkat. Nah, teknik ini dinamakan teknik seksual intriguer, di mana lo ngirim sinyal seksual ke cewek, dan cewek secara otomatis dan gak sadar akan menanggapi dengan meningkatnya birahi mereka kepada lo. Oke, sekarang lo udah tahu rahasia terbesar tentang bagaimana sebenarnya cewek bisa tertarik sama cowok. Terlepas dari tampang, kekayaan, atau besarnya tubuh. Lo juga udah mengetahui kesalahan terbesar yang harus lo hindarin agar cewek nggak langsung memadamkan hasrat mereka sama lo. Dan lo juga udah mengetahui trik ekstrim yang ketika lo gunakan dengan benar, lo akan mampu membuat gairah mereka terbakar dan langsung menyerbu lo dengan penuh gairah. Sejauh ini lo udah bisa dapetin banyak banget informasi berharga dari video ini. Dan kalau lo sekarang ngerasa bingung, nggak apa-apa kok, itu hal yang wajar kok. Gua men, lo udah kelamaan dibohongin media tentang gimana cara dapetin cewek idaman lo. Nah sekarang, saatnya lo lepasin semua kebohongan itu dan mulai gunakan sesuatu yang benar-benar ampuh dan terbukti. Yang membuat jurus Playboy benar-benar efektif adalah karena semua jurus diambil dari intisari teknik-teknik ekstrim dating di dunia yang udah gue praktekin dan gue buktikan sendiri keampuhannya. Dan dari hasil praktek, riset trial, dan error, akhirnya gue bisa melihat satu pola spesifik yang super ampuh yang selama ini benar-benar disembunyikan dari masyarakat umum. Dan mulai saat ini, lo udah bisa menggunakan pattern dan teknik ini sebagai senjata lo untuk menaklukkan cewek manapun yang lo mau. Dengan menguasai pattern atau pola ini, lo akan memiliki kemampuan untuk bisa membuat cewek manapun tertarik sama lo dari mulai pandangan pertama. Kemudian lo juga akan mampu membuat cewek merasa nyaman dan merasa senang berada dekat lo. Dan pastinya berujung dengan si cewek mengharapkan lo ngajak dia. Dan gue jamin men, semua proses tersebut akan berlangsung dengan sangat menyenangkan. Oke, sebelum kita lanjut, gue harus jujur sama lo. Kalau lo cuma pengen dapetin cewek, tapi lo gak mau praktekin trik jurus Playboy untuk benar-benar dapetin cewek, mendingan lo jangan terusin video ini. Karena jurus Playboy dibuat khusus buat mereka yang berani berpetualang dan menaklukkan banyak cewek. Bukan buat orang yang cuma pengen, tapi gak mau berpetualang untuk ngebabat cewek-cewek yang selama ini lo idam-idamin.
Umurnya berapa, Mbak? Oh, 20. Ini bantuin orang tua. Bagus lah. Udah. Kalau bakso sendiri suka bantuin bikin nggak? Maksudnya bikin ini ayam gitu. Kalau untuk apa ini proses ini ngepel-kepelin nggak? Berarti bapak sama ini ibu yang bikin. Ya, makasih ya. Di mana? Di Bogor juga, bukan? Oh gitu. Terus tadi itu benar berapa bersaudara? 3. Adiknya yang tadi itu, adiknya cewek apa sama cowok atau apa? Oh gitu. Terus ini kalau bulan puasa gini gimana jualan? Rame nggak? Ya, alhamdulillah ada aja. Lumayan ya. Es, kebanyakan es ya. Iya, atau enggak puasa. Oh ya makasih ya. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. 'Cause you've been a good friend. Kamu ngapain lagi? Terus saya tepung, di kacang. Kabel 5.000 dapat 3 loh. Terus saya bikin mata melek sampai ntar euro season 2. Iya, ntar buat ini, nonton bola ntar. Iya, buat nonton bola. Terus ribuan. Ya, 5 biji bonus tas loh. Nah, nonton bola ntar. Beli berapa emang? Beli satu. Jangan satu lah, beli satu. 2 kayak 3 kayak. Iya, 3 tuh ya. 3 ya. Iya. Ya udah ntar gue hari ini lah. Beli 2, oh iya beli 2, beli 2. Sama 2 Berapaan sih, berapaan? ribuan. Ya udah, udah gue. Kalau mau 5 sekalian dong. Kenapa? 5 sekalian. Kan 5.000. Ya udah 5 aja udah. Iya. Gak apa-apa wis. Gak apa-apa. Buat makan nih sambil main laptop. Dadah dong mbak, dadah kamu nih. Ada uang kecil aja. Nggak ada kembalinya kalau segitu. Ada. Rekaman John, rekaman. Oh, black. Namanya siapa mbak? Gita. Hah? Gita. Kita. Kenal mbak. Asli di sini mbak? Asli Surabaya. Masih bukan Kuliah di mana mbak? Orang Surabaya. Orang sini. Manado dia. Nah, Kuliah di mana mbak? masih baru lulus SMA. Baru lulus. Iya. Terima kasih. Tahun ini. Iya. Terus kacangnya mas ya? Rekam aku baca. Oh? Rekam aku.